semuanya, saya Indra Dwi Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuatu yang mungkin agak sensitif tentang toleransi. Kita semua tahu ya, bahwa Indonesia itu kaya banget. Kaya akan kulinernya, sukunya, budayanya, hingga agamanya. Tapi sayang di beberapa titik di Indonesia, kota-kota tertentu justru tingkat toleransinya menurun atau bahkan stagnan. Tahun lalu aja, tahun 2023, tercatat kurang lebih ada 30 angka intoleransi di Indonesia. Mulai dari pengerusakan tempat ibadah hingga pembubaran ibadah. Biasanya terjadi karena perbedaan sudut pandang agama dan keyakinan nih di kawasan-kawasan mayoritas. Dari data yang berbeda misalkan, Indonesia berada di posisi 95 dari 167 negara soal kebebasan individu nih. Hal ini berpengaruh juga terhadap toleransi beragama. Cukup disayangkan karena jika dibiarkan, hal ini bisa mengarah pada tindakan radikalisme dan ekstremisme yang negatif. Apalagi Indonesia negara kaya. Banyak kepentingan asing yang pengen masuk ke Indonesia, menginfiltrasi dengan ideologi yang negatif, hingga akhirnya merusak kerukunan dan kebinekaan Indonesia. Ngomongin Indonesia nih, sebenarnya persatuan Indonesia itu udah lama banget secara sejarah. Misalkan kita punya Sumpah Pemuda misalkan, di mana anak muda berkumpul berbicara mengenai satu visi mengenai kebangsaan yang satu. Atau Hari Kebangkitan Nasional, yang mana menjadi cikal bakal gerakan Budi Utomo yang menjadi simbol kesatuan kita hingga hari ini. Bicara soal simbol-simbol nih, sebenarnya hari ini juga ada kok di sekitar kita. Contoh ya, di Papua misalkan, ada satu istilah satu tungku, tiga batu. Menandakan persatuan antara adat, pemerintah, dan agama. Atau di Bali misalnya, ada satu komplek Puja Mandala, di mana terdapat 5 rumah ibadah yang berbeda dalam satu kawasan yang sama. Jangan jauh-jauh deh, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berdampingan, menandakan harmonisasi dari kedua belah agama. Romantis ya? Saya punya satu contoh nih, sebagai anak yang lahir dan besar dari kota Singkawang, yang konon dinamai kota 1000 kelenteng. Saya punya pengalaman bagaimana hidup rukun bersama orang-orang dari masyarakat Tionghoa, Dayak, Melayu, dan kita semua saling menghargai satu sama lain. Ngomong-ngomong soal keberagaman, ada nggak sih upaya anak muda untuk menjaga keberagaman di tengah masyarakat? Tentunya ada dong. Salah satunya melalui penguatan komunitas. Dengan berkomunitas atau berjejaring secara komunal, kita punya teman-teman untuk berdiskusi, berdialog mengenai lintas agama. Contohnya nih, komunitas Indonesia Tanpa Diskriminasi yang rutin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lintas iman dan suku untuk menjaga kebinekaan. Yang kedua nih, menggunakan teknologi seperti sosial media untuk membagikan cerita-cerita positif mengenai toleransi dan keberagaman. Contoh, komunitas atau program Peace Generation di Jogja yang rutin membagikan cerita-cerita positif mengenai kerukunan dan keberagaman di sosial media untuk anak muda. Dan yang terakhir nih, pendidikan. Melalui penguatan pendidikan, baik secara formal ataupun informal ya, di dalam kelas ataupun di luar kelas, anak-anak Indonesia belajar tentang pentingnya menjaga toleransi sejak dini itu untuk menjadi bekal mereka ketika mereka nanti terjun ke masyarakat yang lebih plural akan keberagamannya. Bicara toleransi, sebenarnya itu value yang kita pegang sejak lama ya, dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu adalah kekuatan bangsa Indonesia di mata internasional. Jangan sampai dengan adanya modernisasi dan teknologi, kita lupa untuk menjaganya. Kesimpulannya, merawat toleransi bangsa Indonesia bukan pekerjaan pemerintah aja. Perlu upaya kolektif bersama-sama antara anak muda, pemerintah, komunitas bahkan untuk menjaga kerukunan dan kebinekaan bangsa Indonesia. Nah teman-teman, gimana menurut kalian? Tulis dalam pengalaman kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk follow serta subscribe Teras Negeriku di media sosial kita. Bye-bye!